kesadaran kita akan permasalahan bahwasannya negara ini adalah milik kita rasa saya udah semakin meningkat. Kerabat Andalas TV, hari ini kita akan berbincang soal bonus demografi dengan seorang yang mengaku sebagai penggiat Indonesia Emas 2045. Tapi apa itu Indonesia Emas dan aktivitas yang dilakukannya? Kita akan berbincang dengan yang bersangkutan. Dia adalah Wakil Ketua GEMBI, Generasi Baru Indonesia Sumatera Barat, Yulendri Arif Hidayat. Sibuk sekarang ya? Sibuk, alhamdulillah masih diberi kesibukan. Alhamdulillah masih diberi kesibukan ya. Selesailah untuk di semester 8 mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Di tengah-tengah kesibukan ini selesai pada waktu 8 semester itu luar biasa ya. Mudah-mudahan targetnya 8 semester. Cuman ya dengan target tadi kita usahakan semaksimal mungkin, mudah-mudahan benar-benar bisa 8 semester. Tapi saya yakin. Saya yakin ya. Masa penggiat Indonesia Emas tidak bisa, yakin. Harus yakin. Harus yakin. Oke Arif, kita kembali ke tema yang akan kita bincangkan. Sebagai penggiat Indonesia Emas, apa aja yang dilakukan dalam menjadi generasi emas itulah, gitu kan, atau dalam menyongsong Indonesia Emas itu? Arif sebagai pribadi. Dari pandangan pribadi nih Bang, kita melihat bagaimana bonus-bonus yang diberikan terhadap negara ini terutama. Kita lihat bagaimana di tahun 2045 Indonesia bakal berada di umur yang ke-100 tahun. Nah, momentum dari Indonesia Emas ini sendiri itu berawal tadi dari ketika Indonesia berada di umur 100 tahun dan kita juga di dalam kondisi bonus demografi yang dimana adanya lonjakan penduduk berusia produktif yang lebih tinggi daripada penduduk berusia non produktif. Nah, kini sekarang ini bagaimana kita bisa memaksimalkan setiap bonus yang udah ada tadi menjadi sesuatu yang berdampak baik bagi bangsa kita. Iya. Arif sebagai bagian dari bonus. Apa yang alhamdulillah Arif sebagai bagian dari bonus saat ini mencoba untuk pertama memaksimalkan kualitas diri dengan berproses di kampus, baik itu di kampus secara formal dan juga non formal ya. Jadi pendidikan yang banyak wadah dalam Arif berproses saat ini harus coba maksimalkan sebaik mungkin yang tadi di kampus dan juga di luar kampus. Termasuk di GEMBI itu ya? Termasuk di GEMBI tadi. Kalau GEMBI itu apa? GEMBI ini sendiri adalah Generasi Baru Indonesia, Bang. Jadi kita adalah komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang mana mahasiswa-mahasiswa dari 8 kampus di Sumatera Barat. Itu lebih tepatnya UNP, UNAN, UBH, UIN Imam Bonjol, juga ada Universitas Dharma Andalas, Politeknik Negeri Padang, IAIN Bukit Tinggi, dan juga IAIN Batu Sangkar. Nah, jadi kita mahasiswa yang alhamdulillah beruntung menerima beasiswa Bank Indonesia, diberikan wadah untuk berproses oleh Bank Indonesia di dalam Generasi Baru Indonesia. Di Generasi Baru Indonesia itu. Aktivitasnya? Kita banyak aktivitas di dalamnya, Bang. Jadi di GEMBI ini sendiri kita memiliki ada 5 divisi dan juga 6 divisi dan 8 komisariat. Nah, di 6 divisi ini kita coba fokus untuk dasar-dasar sebenarnya fungsi dari GEMBI ini sendiri. Kita memiliki 3 fungsi, Bang, sebagai agent of change, future leader, dan juga frontliner dari Bank Indonesia. Nah, agent of change kita tentunya mencoba untuk membawa pembaharuan, bukan hanya perubahan terkait dengan permasalahan-permasalahan ada yang di lingkungan, baik itu sosial, pendidikan, ekonomi,
dan juga budaya. Lalu ada juga sebagai future leader, sebagai menciptakan pemimpin-pemimpin di masa depan, dan juga frontliner dari Bank Indonesia. Frontliner ini apa? Untuk frontliner ini sendiri, kita menjadi garda terdepan bagi Bank Indonesia untuk mensosialisasikan setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Seperti itu. Jadi ujung tombaknya. Jadi ujung tombak dari Bank Indonesia, betul Bang. Tapi yang penting itu memang proses untuk menjadi seorang leader tadi. Leader tadi. Sebenarnya ketiganya penting, Bang. Ketiganya penting. Ya. Jadi dari Arif pribadi menyongsong generasi emas Indonesia emas 2045 adalah dengan prosesnya Arif di situ tadi, dan juga mencoba membangun relasi dengan kawan-kawan, baik kawan-kawan membangun relasi secara personal dan juga secara komunal. Jadi secara personal coba bangun tadi, saling menularkan nilai-nilai positif, dan secara komunal kita juga saling menukarkan setiap nilai-nilai positif baik itu dalam kegiatan dan juga program-program dari komunitas-komunitas ataupun organisasi-organisasi yang kita coba berjejaring tadi, Bang. Sekarang masih aktif ya, masih banyak kegiatan di situ. Alhamdulillah masih banyak kegiatan di Genbi. Kita banyak program di luar Arif, dari luar Genbi juga masih ada kegiatan lainnya. Ya. Dengar-dengar Arif juga pernah ikut itu ya, model United Nations. Model United Nations. Iya. Itu kapan ya? Untuk model United Nations sendiri itu Arif mengikutinya di tahun 2019, Bang. 2019. Agustus 2019 di Putrajaya, Malaysia. Oh gitu. Kok bisa ikut? Ceritanya dulu Arif dapat informasi terkait dengan kegiatan ini dari kawan di UNAN. Arif sendiri dari kuliah di UNP, cuma memiliki kawan di UNAN. Jadi dia sebelumnya mengikuti kegiatan yang sama juga, dan Arif penasaran gitu kan, kegiatan apa ini gitu. Coba ikutin, akhirnya dengan serangkaian tes dari esai, motivation letter, dan juga beberapa tes terkait ke bahasa diikuti. Alhamdulillah lulus. Namun di situ sebelum kita berangkat ke Malaysia, kita perlu mempersiapkan rencana program yang bakal kita lakukan setelah kita kembali dari kegiatan tersebut. Dari kegiatan tersebut. Kegiatan itu selama berapa hari? Untuk kegiatannya sendiri, situ selama 7 hari, Pak. Selama 1 minggu. Diikuti berbagai negara? Dari berbagai negara. Dari Sumbar sendiri berapa orang? Dari Sumbar sendiri kemarin ada 4 orang ya. Ini kegiatannya sifatnya lebih ke bukan delegasi secara ya, cuma lebih ke daftar secara pribadi. Daftar secara pribadi, nanti lulus. Kita diberangkatkan ke difasilitasi ke situ. Dari Sumbar sendiri kemarin yang Arif tahu ada 4 orang. Ada 4 orang. Berarti cukup banyak juga dari Indonesia. Cukup banyak. Dari Dari Indonesia sendiri ada sekitar 75 orang. 75 orang. 75 Ya. orang. Programnya apa aja di situ? Nah, di situ sendiri kita bakal diikut sertakan dalam leadership camp. Nah, di dalam leadership camp itu sendiri kita bakal diberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan kepemimpinan, memobilisasi pergerakan. Kita mencoba bagaimana caranya membuat sebuah motion atau pergerakan. Nah, juga kita bakal puncak dari kegiatannya MUN, Model United Nations. Model United Nations ini sendiri simulasi terkait dengan sidang PBB, Bang. Oh, simulasi. Simulasi PBB. Ada simulasinya ya? Ada simulasinya. Berarti Arif juga berkomunikasi dengan utusan-utusan dari negara-negara lain. Artinya Arif harus fasih juga bahasa Inggrisnya berarti. Ya, salah satu yang dituntut untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut, kita harus fluently speak English. Gitu. Bisa berbahasa Inggris dengan lancar setidaknya. Setidaknya kita bisa menyampaikan itu dengan lancar dan bisa dimengerti juga dengan baik oleh penerima pesan tadi gitu. Apa yang didapat di situ? Banyak hal yang Arif pelajari dari MUN ini sendiri, Bang. Terutama terkait dengan kepemimpinan dan juga pergerakan. Bagaimana Arif lihat kawan-kawan, Arif mencoba memberikan komparasi dari bagaimana kawan-kawan di luar negeri dan juga di Indonesia, mereka membangun jejaring di dalam pergerakan kepemudaan terutama gitu, Bang. Nah, di situ ada beberapa hal yang rasa Arif kita ada ketertinggalan dan juga ada kelebihan dari pihak luar gitu, Bang. Apa itu? Nah, untuk kekurangan Contohnya? Contohnya nih, Bang. Untuk kekurangan kita sendiri nih kalau menurut Arif dari apa nih kawan-kawan di Indonesia, karena kita sendiri kan pengennya mencapai Indonesia Emas 2045 nih, Bang. Katanya kita bonusnya luar biasa. Bonus demografinya luar biasa. Cuman kan
setelah Arif coba. Jangan-jangan main game aja fokus ini kan? Jangan kita tidur banyak gitu. Tidur banyak aja bang. banyak pemuda, banyak juga lebih banyak mudorotnya daripada masalahnya gitu. Iya. Jadi bukan menjadi emas lagi. Bukan menjadi emas lagi. Nah, jadi masalah nanti. Masalah. Ya, jadi seperti itu bang. Jadi coba komparasi, bandingkan gitu. Bagaimana pergerakan kepemudaan di luar negeri dan juga di Indonesia. Kita ada kelebihan dan kekurangan. Nah kekurangan kita harus coba lihat di situ. Kita masih kurang dalam berjejaring bang. Berjejaring bagaimana kita mencoba menyatukan satu visi dan satu misi. Ya seperti kita lihat kita tidak menampik bahwasannya seringkali gerakan kepemudaan saat ini menampilkan ego masing-masing bang. Begitu. Baik dari satu organisasi dan satu komunitas, mereka coba menonjolkan ego dari komunitasnya. Bangga dengan simbol-simbol sendiri. Bangga dengan simbol-simbol sendiri. Mereka tidak memikirkan bahwasannya ada tujuan yang lebih besar dari itu. Dan menurut Arif, untuk mencapai tujuan yang besar tadi, ya terutama Indonesia Emas tadi, kita perlu adanya berjejaring. Coba meminimalisir ego dari baik ego personal dan juga ego komunitas. Jadi misalnya masing-masing komunitas yang sama-sama bergerak di literasi, mungkin bisa mereka berjejaring sama-sama melakukan kegiatan kemitraan sehingga tujuan tadi bisa tercapai. Sebangun lah. Sebangun betul. Ya. Bukan saling menjatuhkan ataupun saling berkompetisi. Berkompetisi secara baik. Secara baik. Kalau kelebihannya? Kelebihannya sendiri kita memiliki motivasi yang kuat, Pak. Motivasinya kuat. Iya. Saya lihat dari baliknya ketika saya mengikuti MUN itu memang pemuda-pemuda kita, kawan-kawan saya, rekan-rekan sejawat saya di negara ini lebih tepatnya di pergerakan kepemudaan. Iya. Mereka punya motivasi yang kuat, kesadaran akan permasalahan itu tinggi, Bang, gitu. Kesadaran kita akan permasalahan bahwasannya negara ini adalah milik kita rasa saya udah semakin meningkat. Semakin meningkat. Jadi kesadaran akan adanya permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi tidak betul juga ya anak-anak muda dikatakan nasionalismenya berkurang. Rasa saya juga salah. Gitu. Salah. Di satu sisi kurang tepat lebih. Kurang tepat ya. Tapi memang perlu dilihat kembali ya. Perlu dilihat kembali. Karena ada anak-anak muda yang memang punya motivasi, ada semangat yang luar biasa untuk negerinya. Menurut saya itu bukan jadi sebuah tanggung jawab juga bagi kita yang udah sadar memang. Kalau dapat kita bisa men-trigger kawan-kawan yang lain untuk mampu sadar, karena kalau memang dilihat dari skalanya dari jumlah yang saat ini udah mulai sadar terhadap permasalahan dan juga yang masih belum sadar dengan permasalahan yang ada di Indonesia, mungkin memang perbandingannya cukup tipis nih Bang itu. Cukup tipis ya. Masih agak sedikit lumayan besar lah nih yang kawan-kawan yang masih belum sadar gitu. Oke. Cuman mungkin bisa kita trigger lah tadi. Gitu. Setiap pergerakan. Harus ada pemicunya. Ada pemicunya Bang. Harus ada pemicunya. Kira-kira pemicunya dari mana? Banyak Bang, banyak faktor yang bisa kita coba ambil kita masuk ke dalam sisi-sisi tadi gitu kan. Gitu. Ya salah satunya dengan kegiatan ini, dengan program Abang sekarang ini bisa menjadi salah satu trigger lah untuk kawan-kawan nantinya yang mau menyaksikan video ini Bang. Memberikan inspirasi, berbagi pengetahuan. Oke, Arif, itu kan udah di MUN ya. Iya, MUN. Setelah selesai di program itu kan banyak hal. Apakah ada tindak lanjut dari kegiatannya? Banyak Pak. Kita ada juga setelah kita kembali dari Indonesia, otomatis saya mendapatkan insight-insight baru terkait pergerakan. Tentunya kalau saya hanya sebatas mengikuti kegiatan tersebut, merugi saya. Dan tidak ada juga aplikasinya ke lapangan. Dan katanya juga sangat sibuk sekarang ya? Alhamdulillah masih diberi kesibukan. Tapi sebelum kita berbicara tentang itu, kita lihat sejenak Kerabat Andalas TV.